Mantan Kepala Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Kota Waringin Timur, Dr. Randes Haji Muhammad Fadlianur SHMM, mendapatkan putusan bebas murni dari Pengadilan Tipikor di Palangkaraya pada 18 Juli 2024. Menurut kuasa hukum Fadlianur, Parlin Silitonga Sarjana Hukum, pihaknya siap barang bukti, saksi dan saksi ahli untuk memperkarakan oknum mantan Kepala Bidang Parkir di Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, inisial NS, dan seorang ibu inisial N di Inspektorat Kabupaten Kota Waringin Timur, baik secara pidana dan perdata. Parlin menegaskan hal itu ketika jumpa pers di Resto Ulin Jalan Mukron Ali, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Minggu 20 Juli 2024, lengkap dengan tim dari Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Kintan atau Insan Pencinta Keadilan. NS, mantan Kepala Bidang Perparkiran itu merupakan saksi di bawah sumpah dalam kasus ini, yang dinilai memberikan keterangan yang bohong dari fakta hukum yang dialami Fadlianur. Demikian pula dengan seorang ibu N di bawah sumpah dari Inspektorat. Hasil perhitungan audit atas kerugian negara ditolak majelis. Mengenai NS, Parlin menjabarkan bahwa mantan Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kabupaten Kota Waringin Timur ini di bawah sumpah menyatakan tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Fadlianur, tetapi setelah dibuktikan ternyata istri NS merupakan keponakan Fadlianur dan sering melakukan pungli dengan petugas parkir di Kabupaten Kota Waringin Timur. Lebih jauh, Parlin mengatakan pihaknya sedang melakukan langkah dan upaya hukum terkait masalah ini. Pihaknya akan menggugat secara perdata atas perbuatan melawan hukum terhadap Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur dan meminta ganti rugi untuk mengembalikan nama baik Fadlianur. Dari BAP serta fakta persidangannya berbeda. Ternyata ada yang ditutupin, sehingga dia memang terkesan kasus ini seperti dikondisikan gitu, BAP-nya seperti dikondisikan, dan 2 orang itu akan kami laporkan. Terkait kasasi dari kejaksaan seperti apa, Pak? Sampai saat ini belum ada. Kami masih menunggu memori kasasinya. Kami menunggu. Jadi baru setelah kami terima memorinya, baru kami melakukan membalas memorinya apa. Pak, kita diulangi dari 2 orang tadi. Oh, yang 2 orang tadi. 2 orang tadi inisialnya aja ya, saya sebut ya, MS, mantan Kabid Parkir. Nah, 2 N dari Inspektorat. N apa N? N. Depan pokoknya hurufnya N, pakai N ya depan. Dari pihak mitra ada nggak, Pak? Itu kan PNS semua, Pak? Dari pihak mitra nggak ada, Pak. Dari pihak mitra, karena dari pihak mitra kemarin mereka merasa parking ini sangat membantu karena penghasilannya lebih real kepada mitra. Kalau kemarin kan nggak jelas dan banyak di bawah meja. Nah, ternyata ya seperti ada pihak-pihak yang nggak menginginkan parking ini berjalan. Jadi diganggu lah dengan hal-hal seperti ini, kayak perkara hukum segala macam, agar pihak yang kedepannya mungkin takut untuk melaksanakan. Kalau itu yang saya lihat sih. Ada berapa Pak respon dari kejaksaan Pak dalam putusan bebas ini? Enggak, sampai sekarang belum ada respon apapun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat pledoi saya mengetuk hati majelis hakim. Kalau memang saya bersalah di dalam hal itu, hukumlah saya seberat-beratnya setimpal apa yang saya dituduhkan. Tetapi saya bilang, apabila saya tidak bersalah, mohon dibebaskan dengan kebebasan murni. Karena kenapa parking itu ada? Pada saat itu kami seluruh SOPD dipanggil pimpinan. Siapa yang bisa menambah PAD karena APBD kita defisit. Seluruh SOPD pada saat itu tidak ada yang mengangkat tangan. Saya tertantang
Dinas Perhubungan, Pak, saya bilang bisa kita berbuat. Ditanyanya apa? Kita sudah ada punya rencana zona parkir, yaitu kita pilih zona BPM karena ada pintu masuk di sebelah utara, pintu keluar sebelah selatan, dan di tengah itu kita kasih rantai. Itu posisi bulan Januari 2019. Nah, tentunya untuk pengadaan alat-alat dispenser, laptop, CCTV, dan tempat admin di dalam hal membuat laporan saat parking itu istirahat dan sebagainya. Nah, kita sampaikan secara tertulis kepada pengelola parkir yang sudah berjalan, yang sebelumnya sistem plat. Tapi saya bilang sistem platnya dalam hati saya tidak adil. Hanya pemerintah daerah yang mendapatkan itu. Kita bukan tujuan itu. Pemerintah itu bagaimana masyarakatnya bisa mendapatkan hasil dengan bisa membiayai keluarganya. Saya ke sana. Kalau sistem plat 12 bulan, berapa dia berani dibagi 12 itu dia tidak tahu. Yang siapa kayak jurkir dan siapa ngelola untung tidak. Nah, ini tidak adil. Bahkan saya mau merubah perda yang saya buat sendiri 40 60 40. Ini kan, misalnya dibalik 60 untuk pengelola, 40 untuk Pemda, wajar. Karena pemerintah daerah itu jangan selalu berpikir untung, tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan itu sehingga bisa warganya bisa bekerja dengan amat dan bisa menghasilkan bagi keluarganya. Itu tujuannya. Nah, hanya waktu yang tidak mencukupi saya merubah perda itu. Pak, terkait dengan kasus hukum Bapak ini, bagaimana keadilan yang Bapak rasakan terhadap proses hukum yang menimpa Bapak? Sangat adil, dan adilnya itu bukan karena kasihan melihat saya, tidak, real. Dari sekian saksi yang dihadirkan oleh jaksa, hampir 10 atau 11 orang kalau tidak salah mencabut BAP-nya. 2 saja yang masih mempertahankan, yaitu saksi ahli dari inspektorat dan saksi ahli dari kabit parkir. Ya, dia memang nggak ngerti itu, nggak mengerti tupoksinya. Masa kadis harus ke lapangan? Tentunya kan saya perintah bertahap dari kabit, kasih, dan staf. Nah, saya nggak ngerti juga dia bisa duduk di situ dengan kemampuan yang tidak ada mampu itu sebenarnya dia. Kalau saya bupatinya, paling saya tetapkan dia. Kenapa? Kita jangan hanya ABS atau karena dekat lalu dia dapat. Kita di Kotim ini jangan demikian. Orang benar-benar yang mau membangun Kotim. Saya tidak perlu saya ceritakan lah. Sejak 2001 sampai 2012 saya dieksis dari perhubungan ke Naker merger dengan sosial. Saya membuat perda yuran tenaga kerja asing. Dulu sebelum dibuat perda itu hanya 3 juta. Naker itu mendapatkan PAD. Setelah perdanya kita bahas bersama Dewan dan kita konsultasikan ke provinsi di bagian hukum, biro hukum, perda yuran tenaga kerja asing. 1 orang tenaga kerja asing itu $100. Sampit pada saat itu memang banyak sekali tenaga kerja asing, kalikan. Bagi yang tidak memiliki perda di kabupaten kota itu, dia harus, kalau perusahaannya ada di daerah yang tidak memiliki, ya rezekinya dari ini. Sekalting tidak ada punya itu. Sehingga Sosnakertran pada saat itu mendapatkan PAD 500 juta setelah 3 juta. Pak Putu memang pada. Nah, akhirnya saya dikembalikan ke perhubungan. Pak, ini kan pemahaman SDM terhadap regulasi, sehingga saksi-saksi itu sepertinya kurang paham dengan regulasi perparkiran. Menurut Bapak dan harapan bagaimana, Pak? Saya kalau memang dimintai sumbangan pemikiran, saya siap. Tanpa harus pakai biaya lah. Parkir ini yang sistem yang begitu sudah kuno itu. Kita gunakan parkir elektronik.
yang kada usah dijaga lagi seperti kartu ATM, dia ada alat digosok di situ sudah masuk. Jadi parkirnya sederhana dan tidak banyak menggunakan jukir. Dan parkir ini sumbangannya tinggi sekali loh. Coba di Jakarta, gara-gara macet berapa kerugian. Nah dengan adanya parkir, jukir ada, dia bisa PPM. Walaupun begitu daerah pusat perbelanjaan kita masih lalu lintasnya terkendali. Saat ini tim kuasa hukum Fadlianur masih menunggu kasasi pihak kejaksaan agar mereka bisa membuat memori kontra terkait perkara ini. Menurut Parlin, ini putusan bebas murni, maka jaksa tidak ada dasar hukum untuk banding. Makanya jaksa akan mengajukan kasasi, tapi Ketua DPD LBH Intan optimis putusan ini akan dikuatkan oleh Mahkamah Agung karena tidak ada bukti terjadi perbuatan korupsi. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kholik Trisubagio, Sampit TV mengabarkan.